Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syarana, kembali lagi sama aku Yesi Rahman Nurlinsani dengan NPM 1703110240040. Pada kesempatan kali ini, aku akan merangkum pembahasan dari 9 video seri Memahami Manusia oleh Mr. Heri Wibowo selama beberapa menit ke depan. So, check this out. Jadi, seri memahami manusia sendiri adalah refleksi mendalam terhadap teori-teori dan paradigma yang selama ini digunakan untuk memahami manusia, baik dalam konteks akademik maupun praktik sosial. Nah, dari video pertama Mr. Herbo ini mengajak kita berpikir ulang, apakah cara kita memahami manusia itu sudah cukup utuh? Karena kan manusia itu bukan hanya makhluk biologis dan sosial, tapi juga psikologis, moral, dan spiritual. Maka pendekatan yang reduktif, apalagi yang hanya menekankan dimensi rasional dan empiris, akan gagal membaca kompleksitas hakikat manusia. Di awal disampaikan bahwa seluruh kebijakan, pendekatan, bahkan pembangunan bangsa tak bisa dilepaskan dari bagaimana kita memandang manusia. Jika pandangan kita terhadap manusia masih salah, maka segala bentuk intervensi sosial pun akan melenceng. Karenanya, memahami manusia dengan benar menjadi syarat mutlak dalam praktik pemberdayaan. Selanjutnya dari video yang kedua, itu berisikan kritik dominasi teori-teori barat yang terlalu mengedepankan rasionalitas dan empirisme. Teori-teori ini seringkali gagal menjelaskan persoalan spiritual dan moral sebagaimana ditunjukkan dalam buku Agenda Psikologi Islam karya Fuad Nasori. Contohnya adalah fenomena lansia yang bunuh diri di panti sosial, meskipun kebutuhan fisik dan psikologis mereka telah dipenuhi. Ini menunjukkan adanya kekosongan eksistensial yang tak tersentuh oleh teori modern. Pemikiran ini selaras dengan gagasan Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions yang menyatakan bahwa teori yang tidak lagi mampu menjelaskan realitas harus diganti oleh paradigma yang baru. Pada video ketiga menekankan bahwa teori adalah alat untuk membaca realitas. Namun banyak teori modern yang hanya mengandalkan data yang bisa diobservasi, padahal manusia juga digerakkan oleh hal-hal yang unobservable, seperti nilai, keyakinan, dan spiritualitas. Richard Soule dalam Logic and Transcendence mengkritik rasionalisme ekstrim yang berusaha memeras semua realitas ke dalam logika manusia. Ini berakibat pada keliru memahami agama sebagai candu atau spiritualitas sebagai gangguan mental. Dalam konteks Indonesia yang sangat religius, pendekatan seperti ini tentu tidak relevan dan harus ditinggalkan. Lalu pada video keempat, mulai diperlihatkan beberapa teori-teori dalam psikologi yang terus berevolusi, mulai dari strukturalisme, psikoanalisis, behaviorisme, hingga humanistik. Semuanya berusaha menjelaskan sisi manusia dari perspektif yang berbeda. Namun tetap saja belum ada satu teori pun yang mampu menangkap seluruh kompleksitas manusia. Fenomena seperti orang miskin yang bahagia atau orang kaya yang merasa kosong menunjukkan adanya dimensi yang belum dijangkau oleh teori yang ada. Maka mengikuti logika revolusi ilmiah Kuhn, kita perlu menghadirkan pendekatan yang lebih utuh, yang tidak hanya rasional dan empiris, tapi juga menyentuh aspek afeksi, spiritualitas, dan makna hidup. Selanjutnya di video kelima dan keenam melanjutkan pembahasan tentang pentingnya worldview atau cara pandang terhadap manusia dan keberfungsian sosial. Cara kita memandang manusia akan sangat mempengaruhi cara kita menangani permasalahan sosial yang ada. Keberfungsian sosial menjadi tujuan pembangunan manusia, yakni ketika individu, keluarga, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, serta menghadapi tekanan hidup dengan mandiri dan bermartabat. Pada video ke-7 dan ke-8 itu mengajak kita melihat dimensi spiritual dan konteks peradaban dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas muslim dan sistem kepercayaan yang kuat, pendekatan sosial di Indonesia tidak bisa mengabaikan aspek spiritual. Dr. Malik Benabi menyatakan bahwa peradaban dibangun atas 3 unsur. Yang pertama manusia, kedua alam, dan ketiga adalah waktu. Nah, agama sendiri menjadi katalisator utama yang menyatukan ketiganya. Maka strategi pemberdayaan sosial harus berpijak pada agama, karena agama adalah kekuatan penggerak peradaban yang membentuk arah hidup dan karakter masyarakat. Di video terakhir, sekaligus menjadi penutup,
Itu memperkenalkan pendekatan fitrah dalam Islam sebagai dasar penting dalam memahami manusia. Fitrah adalah kesucian jiwa yang sudah melekat sejak lahir. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, memiliki kecenderungan alami untuk mengenal Tuhan dan melakukan kebaikan. Ini ditegaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan sesuai fitrah Allah dan tidak ada perubahan pada fitrah itu. Profesor Dr. Muhammad Yasin dalam bukunya Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature menjelaskan bahwa fitrah adalah innately predisposed to know God and to do good. Artinya, setiap manusia memiliki potensi spiritual bawaan untuk mengenal penciptanya dan menjalani hidup yang bermakna. Dengan menyatukan seluruh perspektif ini, maka memahami manusia secara utuh menjadi dasar dari pembangunan peradaban yang berkeadilan dan bermartabat, terutama dalam konteks Indonesia yang kompleks secara budaya, sosial, dan spiritual. Jadi cukup sekian video rangkuman pembahasan seri Memahami Manusia oleh Mr. Herbo yang telah aku sampaikan. Sampai berjumpa di lain waktu.